Hai, gimana? Udah pada tax return belum sih? Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang tax return. Jadi, setiap tahun itu di Australia biasanya semua orang itu bakalan ngurusin tax return. Jadi, di Australia memang pajaknya tinggi, tapi alhamdulillah kita yang bayar pajak itu semuanya boleh tax return. Alhamdulillah kemarin aku baru aja receive ini. Jadi seneng banget akhirnya karena aku udah sukses nih ya tax return-nya. Oke, jadi di sini aku pengen cerita pengalamanku mengenai tax return. Barangkali ada teman-teman yang belum tax return kayak gitu. Oke, jadi pertamanya apa yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan tax return ini? Nah, teman-teman harus punya dulu akun MyGov. Jadi bagi teman-teman yang belum punya akun MyGov-nya, teman-teman harus create akun dulu di sini. Kayak gitu. Mudah kok teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masuk ke websitenya dan ikutin langkah-langkahnya untuk bikin MyGov account kayak gitu. Setelah teman-teman punya MyGov account, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus linkkan MyGov account-nya itu ke ATO atau Australian Tax Action Office kayak gitu. Nah, biar teman-teman bisa tax return. Nah, untuk minta link code-nya, jadi nanti kan ada linking code kayak gitu ya teman-teman. Itu bisa teman-teman lakukan sendiri atau kalau misalkan aku langsung nelpon ke online service-nya. Jadi biar dipandu kayak gitu teman-teman. Nah, waktu itu aku nelpon ke nomor ini online service-nya lalu dipandu dan aku siapkan waktu itu paspor sebagai dokumen. Terus lagi jangan lupa TFN number-nya selalu disiapkan ya, nanti bakalan ditanyakan juga. Nah, si linking code ini berlaku hanya 24 jam, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah dapat linking code-nya, langsung aja linking code-nya di-linkkan ke ATO-nya, kayak gitu. Jadi, satu hari itu, teman-teman usahakan online, maksudnya siap-siap ya di depan komputer. Oke, setelah teman-teman MyGov-nya udah nge-link ke ATO, itu teman-teman tinggal nunggu aja pengumuman dari pemerintah Australia untuk tax return kayak gitu. Biasanya si Australia ini tutup bukunya itu di per akhir Juni dan dimulai di 1 Juli sudah bisa tax return. Ini dia tipsnya untuk anak-anak working holiday visa. Jadi, teman-teman, kita itu kan casual ya bekerjanya itu. Anak working holiday visa ini biasanya bekerjanya itu dalam 1 tahun bisa sampai 2-3 pekerjaan atau pindah-pindah mungkin lebih dari 1 atau 2 pekerjaan pindah-pindahnya. Nah, karena banyak perusahaan yang kita apply, yang kita masukin, jadi teman-teman bisa nunggu dulu, jangan langsung tax return ketika di tanggal 1 Juli itu. Misalkan saya contohnya, kemarin itu kan tanggal 1 Juli sudah dibuka sebenarnya sama pemerintah untuk tax return sudah bisa. Tapi saya melakukan tax return itu di bulan Agustus. Kenapa? Karena ini dia tipsnya. Jadi kata warga lokal di sini ataupun memang senior-senior WHV lainnya, kalau misalkan kita mau tax return tunggu dulu karena beberapa perusahaan biasanya belum selesai untuk ngasih report keuangan ke pemerintah. Nah, jadi biar gak ribet gitu ya ngurusinnya, biar semuanya langsung kelar dalam 1 kali. Jadi teman-teman usahakan nunggu dulu, sabar dulu untuk tax return-nya kayak gitu. 1 bulan setelah pengumuman dibuka lah ya. Jangan terlalu lama juga, jangan terlalu dinanti-nanti juga. Nanti takutnya teman-teman lupa dan gak bisa lagi untuk melakukan tax return. Sayang juga. Jadi teman-teman harus set timeline atau alarm untuk tax return ini. Karena lumayan juga ya teman-teman nominalnya. Lumayan lah ya untuk hidup kita 2 minggu bayar kosan di Australia kayak gitu. So, teman-teman, bagi teman-teman yang belum, ya silahkan diurus dari sekarang kayak gitu. Dan semoga tips ini bisa membantu teman-teman. Oke, jadi sekarang gimana cara tax return-nya? Nah, kalau misalkan teman-teman mau coba sendiri, silahkan coba sendiri. Tapi memang aku sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman senior di sini WHV. Kalau misalkan mereka melakukan sendiri, ternyata dapatnya itu kecil. Entah memang ada step yang memang kurang
kurang sesuai atau bagaimana. Jadi akhirnya saya di sini sama teman-teman menggunakan jasa teman saya yang lebih profesional, dan alhamdulillah kita pakai jasa beliau. Beliau memang trust karena banyak banget yang menggunakan jasa beliau juga, karena beliau memang profesional di bidangnya kayak gitu. Nah, memang tentunya tidak gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bayarnya sekitar $50 Australia. Nah, tapi worth it juga karena kita bakalan dapat tax return-nya lebih dari $50 itu kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita sekarang ke data apa sih yang dibutuhkan nanti ketika kita mau tax return dan menggunakan jasa orang. Kayak jadi teman-teman update profilnya ya. Di situ yang khususnya itu tentang bank akun kita kayak gitu. Terus lagi juga beberapa perusahaan yang pernah kita kerja. Jadi kita itu pernah kerja di perusahaan apa aja, periodenya kapan, teman-teman itu diingat-ingat kembali, terus lagi ditulis. Kalau misalkan bisa teman-teman simpan kayak gitu. Oh, saya pernah bekerja di sini kayak gitu, disebutkan satu persatu nama perusahaan. Oke, nah di sini aku juga mau ngasih tahu teman-teman semuanya bahwa setiap orang itu ternyata dapat tax return-nya beda-beda, meskipun misalkan kita itu hampir sama pendapatannya sama teman kita. Saya juga di sini bersama travelmate saya berbeda-beda dapat tax return-nya kayak gitu, tapi memang tidak jauh beda ya teman-teman. Hanya saja ada perbedaan. Nah, nanti jangan sampai ini tuh membuat teman-teman bertanya-tanya atau mempermasalahkan kondisi ini, karena memang ini tuh alasan detailnya itu belum bisa kita ketahui secara jelas. Sepertinya ini tuh yang saya cari tahu kayak gitu. Mungkin ini tuh dari cara kita pengeluaran atau saving money, bukan hanya dari pendapatan saja kayak gitu teman-teman. Jadi recording dari bukan hanya pendapatan kita, tapi semuanya balance semuanya dari bank kita. Oke, jadi aku review ulang ya teman-teman. Jadi ada 3 hal yang teman-teman harus siapkan untuk dikasih datanya ke nanti jasa ke orang yang mau bantu kita untuk tax return. Yang satu adalah username sama password teman-teman untuk login ke ATO. Yang kedua adalah nama-nama perusahaan beserta periodenya. Jangan lupa harus runtut ya teman-teman. Terus lagi yang ketiga adalah uang, tentunya $50. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjut atau mau menggunakan jasa profesional untuk tax return ini, teman-teman boleh DM ke Instagram aku di sini. Atau teman-teman yang baru mau pergi ke Australia terus pengen tahu gambaran kehidupan di Australia sehari-hari seperti apa, teman-teman boleh juga follow TikToknya aku di sini, karena aku share my daily life in Australia sebagai anak WHV di TikTok. Oke, itu dia video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di-share, barangkali teman-teman yang lain, teman-teman WHV yang lain juga butuh informasi ini. Semoga menjadi amal jariah untuk teman-teman yang udah share informasi ini, share video ini ke teman-temannya. See you on next video teman-teman. Thank you, bye-bye.